Kembali sampai Indonesia Malam, saudara, saya langsung ke pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bung Rian Nugroho. Bung Rian, Anda nggak didukung kalau seandainya lockdown itu kemudian belum saatnya, atau kalau lockdown pun dalam istilah bahwa terbatas, dalam artian bahwa bukan tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, tapi misalnya seperti yang dilakukan hari ini, kerja dari rumah, mengurangi pertemuan-pertemuan publik, mengurangi frekuensi kendaraan umum dan lain sebagainya. Jadi begini, Peter Drucker mengatakan kalau mau bisnis berhasil harus punya teori bisnis dulu. Kebijakan berhasil harus punya teori kebijakan dulu. Jadi lockdown itu bukan kebijakan yang dieksekusi, tapi diskenariokan. Oke. Kalau nggak ada skenario bakal gagal. Ini kan sudah mau bikin kebijakan lockdown tapi nggak punya skenario. Bukankah nanti akan membuat panik kalau bilang Gini. kita akan lockdown kalau seperti ini? Skenario ini Nanti misalnya panic buying. mau di lockdown, kemudian bagaimana transportnya. Jadi skenario sudah sangat besar itu. Jadi saya bilang tadi, kita itu punya Pak Ngabalin tadi betul ya, punya SOP macam-macam. Tapi itu adalah model kebijakan yang namanya level 1. Kita udah level 3, nggak bisa dengan cara itu. Sehingga kami sarankan memang mudah-mudahan ini jadi input bagi tim policy advisor presiden ya, penasihat kebijakan presiden, naik dong ke teori yang lebih tinggi. Lockdown jangan dianggap sebagai pilihan biner. Nggak boleh keluar, nggak boleh masuk, bukan itu? Bukan, tapi sebagai sebuah skenario besar. Kenapa? Lihat, Wuhan, saya punya di Wuhan ya. Wuhan itu bukan ditutup cek, tapi ada skenario-nya dulu. Mulai skenario yang paling lembut sampai keras. Keras di mana? Begitu keluar, tembak. Jadi ada skenario-nya. Dan skenario nggak semuanya dikasih Anda pada mengatakan publik. sesungguhnya skenario apa yang dilakukan sekarang, bekerja dari rumah, kemudian memperkecil frekuensi kendaraan publik, kendaraan umum, itu udah bagian dari skenario lockdown. Tapi nggak rapi. Tapi nggak rapi. Nggak rapi. Sehingga gini, maaf ya, yang namanya skenario tidak harus semuanya dikasih tahu pada publik. Kenapa? Publik akan shock. Karena nggak siap. Skenario diatur secara halus, di dalam istilah intelijen namanya penggalangan. Kenapa? Skenario begitu kata orang lain, orang kan ambil keuntungan di situ. Jadi skenario harus rapi betul. Dan ini bisa dilakukan. Ini adalah contoh besar di mana kita bisa membuat negara kita kuat dengan cara level 3 polusi, skenario baik itu. Apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta, jika warganya tidak taat maka akan diberlakukan lockdown atau isolasi yang lebih ketat lagi? Bisa, skenario juga. Cuman harus dihitung ya. Lihat, hitungannya apa? Satu, berapa manusia Jakarta, bagaimana pergerakannya, luar dalam bagaimana, itu dihitung dulu. Dan itu bukan kerjaan rumit kok bisa dikerjakan. Artinya ada algoritmanya, ada namanya itu big datanya. Yang penting mau ngerjakan, mau apa enggak itu masalahnya. Oke. Bu Laura, Anda bisa mendengar saya, apa yang kemudian saya bicarakan? Iya, Apakah iya. kemudian disampaikan bahwa sekarang kita bicara ada epidemi, ya kalau kita bicara pandemi di seluruh dunia, tapi kemudian ada kritis COVID-19, bahwa skenario seperti itu memang sudah harus dipikirkan, sampai dari skenario yang ringan, bekerja dari rumah, ke skenario yang buruk, tidak boleh keluar, bahkan tadi disampaikan kalau seandainya keluar maka ada tindakan tegas yang dilakukan. Ya, saya rasa yang diambil pemerintah saat ini sudah sangat tepat ya, Mas Aiman. Ya. Jadi beberapa daerah itu juga melakukan isolasi bukan lockdown ya. Artinya isolasi itu seperti pada tempat-tempat tertentu, misalkan perkantoran, kemudian universitas, kemudian sekolah. Jadi mereka membatasi gerak dari orang-orang yang ada di perkantoran, kemudian di universitas, di sekolah gitu ya. Jangan sampai kemudian berkumpul menjadi satu, menjadi sumber penyebaran dari COVID-19, seperti itu. Apa yang kemudian disampaikan tadi oleh Bung Rian, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu masih berbeda-beda. Apa yang disampaikan tadi istilahnya, Bung Rian? Nggak kompak. Nggak kompak. Ya. Karena memang daerahnya berbeda-beda kan? Begini, maksud saya begini. Jadi nomor satu yang namanya lockdown itu saya sepakat dengan Bu Laura. Itu nggak untuk semuanya, it's a skenario. Pada waktu ini kayak longgar ya, ketika dia bisa longgar, kalau enggak, ya enggak. Ini yang kita pikirkan, karena selama ini kita pikirkan adalah antara biner, lockdown atau enggak. Itu pikiran politik, kita jangan berpolitik di dalam masalah ini. Kita mikir bersama-sama, makanya saya masuk orang yang mengkritik kata-kata, kita harus bikin social distance, salah. Solidarity sosial sekarang itu. Kita pun sekarang menggunakan istilah pun enggak kena juga. Amerika Serikat, sosiolog mengatakan social distancing dengan we don't need now solidarity. Diganti di Amerika. Jadi di Amerika bang nama social solidarity, tapi di sini penasihatnya Bapak kita ngomongkan social distance. Padahal social solidarity itu adalah Pancasila ini, gotong royong ini. Jadi memang tantangan saya, ini yang terjadi adalah kita nggak punya yang namanya teori kesananya. Contoh lagi ya. Tidak ada skenario. Teori dulu. Oke. Kalau teori ada kesana, halakan lagi.
Sebenarnya kalau kita mau pinter ya, ini juga blessing in disguise. Jadi ketika sekarang kita katakan mulai bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ini juga belajar long distance learning juga loh ya, long distance walking loh. Jadi tolong lihat bahwa skenario bukan just a bad skenario, lihat porsi skenario juga. Yang baku jangan mempolitisir ini, contoh ya. Ini Pak Anies bikin gini, ini bikin Pak Jokowi bikin itu. Jangan dikompor-komporin pimpinan kita ini loh. Ini Indonesia satu loh ini. Ini corona masalah bersama. Singkat saja, dari mana Anda bisa mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki skenario-skenario itu? Singkat saja. Saya tidak melihatnya sebagai sebuah gambar besar. Kedua, saya tidak melihat ada sebuah sekumpulan ahli public policy yang expert betul di dekat Pak Presiden. Oke, Bung Ngabalin, terakhir apa yang kemudian bisa disampaikan dari tudingan yang disampaikan oleh Bung Rian Nugroho bahwa skenario yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada dan kemudian tidak memiliki tahapan-tahapan, bahkan teorinya pun tidak. Jangan bikin panik publik penonton Kompas TV, Bang Rian. Yang pertama, sekarang ini yang paling penting menurut Bapak Presiden itu adalah kita melakukan bagaimana bisa mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang banyak itu menjadi bagian terpenting agar tidak membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Anda jangan lupa bahwa perlu disampaikan lewat Kompas TV pada kali ini bahwa kebijakan lockdown itu hanya bisa dilakukan di tingkat nasional menurut regulasi kita. Dan tidak ada orang pernah mempolitisir ini kepentingan COVID-19 ini. Dalam posisi seperti inilah, maka kenapa perlu kita harus hadir, kita harus sampaikan bahwa sama seperti yang disampaikan Presiden bahwa kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kemudian beribadah juga dari rumah dan terus menerus. Itu untuk apa? Untuk bisa menghindari agar kontak fisik terkait dengan kerumunan banyak orang. Dalam posisi inilah saya ingin mengatakan bahwa pemerintah dari akses kelembagaan maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara, kemudian untuk memposisikan ini semua, insya Allah tidak ada yang pernah kami ragukan dan itu yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga rakyat juga kita harus bisa memberikan pencerahan dan teduh. Jangan sampai panik, tapi waspada. Kenapa? Karena ada pemerintah dan negara yang selalu hadir untuk melihat masalah ini sebagai bagian daripada kepentingan nasional kita. Ada pemerintah dan negara yang hadir dan tentu itu kemudian dilihat oleh masyarakat bagaimana kemudian perkembangannya dari detik ke detik bahkan setiap hari. Nanti kita akan terus kemudian juga untuk mencermatinya. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ibu Laura Nafika Yamani, ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur, dan juga Bung Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi.